Kini di suatu tempat, Mage Marcus dan Zeta akhirnya menemukan suatu petunjuk. Tempat yang diasumsikan sebagai lokasi pertarungan terakhir Mage Jack. Mage Zeta awalnya menganggap kalau tanah yang retak hanyalah sebuah tanah biasa yang sedikit berbeda. Tapi Mage Marcus mengatakan kalau itu bukan tanah, karena setelah disentuh tanah tersebut langsung menjadi abu. Di sini Mage Zeta mengatakan kalau tempat ini penuh dengan bukti dan menyuruh Mage Marcus untuk merasakan kondisi sekitar dengan auranya. Di saat Mage Marcus memeriksa kondisi sekitar menggunakan auranya, dirinya menemukan suatu kejanggalan. Dirinya terkejut karena terjadi suatu mana void. Mage Zeta menjelaskan kalau fenomena void dapat terjadi jika terjadinya suatu hal supernatural atau adanya seorang mage tingkat 6 ke atas yang mengalami serangan mematikan. Sehingga mananya menjadi rusak dan menimbulkan suatu ledakan besar hingga radius 1 km. Mendengar hal itu membuat Mage Marcus mengatakan kalau sebelumnya tujuan Jack adalah untuk pergi ke Akadi. Yang membuat Mage Zeta menyimpulkan kalau Jack Stropes telah dibunuh oleh seorang yang memiliki kekuatan Bronto Stone. Sekarang dirinya hanya perlu untuk mengejar jejak Bronto agar dapat menemukan pembunuhnya. Di Drill Hall kini terdapat Batalion 11 dan Batalion ke-12 yang sedang melakukan pertandingan Bloody Battle of Butcher. Yang membuat Joshua merasa kalau tempat itu tidak berubah sama sekali dari dulu. Di sini seorang Knights yang bernama Kadges dan kesatria yang bernama Rangers sedang melakukan tanding Battle of Butcher, mewakili masing-masing batalionnya. Pertarungan tersebut sangat sengit karena keduanya memiliki kekuatan yang hampir setara. Tapi pertarungan tersebut diakhiri oleh kemenangan Knights Rangers anggota Batalion ke-11 dan dirinya sekarang mendapatkan uang hasil pertaruhan. Di sini, para anggota batalion menyuruh Rangers untuk menghabisi kesatria Kadges dan mengatakan jika sang penentang masih hidup, maka Rangers akan terus-terusan ditantang duel oleh penentangnya. Yang membuat Knights Rangers sekarang berpikir untuk mencoba membunuh lawannya. Tiba-tiba Joshua tertawa dan mengatakan kalau tempat ini tidak berubah sama sekali. Semua Knights yang hadir mencari sumber suara tersebut berasal dan terkejut melihat Joshua yang berada di belakang mereka semua. Kini Joshua mengatakan kalau dirinya rindu suasana batalion yang seperti Kolesium. Salah satu Knights menyuruh Joshua untuk pulang dan menganggap kalau Joshua kini sedang tersesat. Tapi kini Joshua langsung menggunakan cincin daun ringnya di hadapan mereka semua dan mengatakan kalau dirinya datang untuk mengikuti Bloody Battle of Butcher. Semua orang hadir terkejut melihat lambang Swordgrave, lambang milik keluarga Dukagnus. Karena orang yang dapat memakai daun ring hanyalah keturunan langsung dari suatu keluarga besar bangsawan. Kini Joshua memperkenalkan dirinya sebagai Joshua von Agnus dan menentang semua orang untuk maju melawannya. Semua Knights terkejut dan berpikir kalau sang jenius kini hadir di hadapan mereka semua. Seseorang yang dirumorkan menjadi Rengsi dan dapat menggunakan mana di umurnya yang ke-10 tahun. Di sini salah satu Knights menegur Joshua mengatakan kalau pertarungan Bloody Battle of Butcher sangatlah berbahaya. Tapi Joshua sudah tahu akan hal itu dan menjelaskan kalau dirinya datang karena perintah Kaisar Marcus von Briton. Dirinya juga tahu tentang pertarungan ini. Semua kejadian yang akan terjadi di dalam pertarungan adalah tanggung jawab masing-masing pihak dan semua kejadian akan menjadi insiden yang sudah disetujui, walaupun itu berakhir dengan membunuh lawannya. Tidak ada dendam dan balas dendam itu dilarang. Knights Ranger mengatakan jika Joshua sudah tahu akan hal itu, mengapa dirinya masih mau ikut bertarung. Kini Joshua mulai menekankan kepada semuanya dan mengatakan sekali lagi kalau dirinya diutus datang ke sini oleh Kaisar Marcus untuk melakukan duel Bloody Battle of Butcher. Dan seluruh batalion harus mematuhi perkataan sang Kaisar. Semua orang kini hanya bisa terdiam mendengar perkataan Joshua. Karena semuanya khawatir jika melukai Joshua maka mereka semua akan dalam masalah. Karena Joshua adalah anak dari Dukagnus yang merupakan salah satu anggota Nine Star. Mereka takut jika nantinya diincar oleh Dukagnus jika melukai Joshua. Di sini Knights Ranger juga berpikir kalau kejadian ini akan menjadi merepotkan baginya. Terlebih lagi komandan batalion sedang tidak ada. Yang membuatnya berpikir apakah dirinya harus maju untuk melawan Joshua.
Di sini, Rangers ingin melemparkan tugas bertanding ke Knights Cadges yang dilawan sebelumnya, tapi Knights Cadges langsung pura-pura menghindari pertarungan tersebut. Yang membuat Joshua merasa kini dirinya sedang diremehkan. Yang mau tak mau, dirinya harus memprovokasi para Knights agar mau melawannya. Kini, Joshua tertawa dan meremehkan para Knights Battalion, mengatakan kalau para Knights sama seperti tentara bayaran yang bodoh, yang kerjaannya hanya mengobrol dan tidak memiliki kemampuan. Jika para Knights tidak memiliki kemampuan dan keberanian, maka mereka semua tidak akan bisa mengalahkan batalion yang lebih tinggi, atau menjadi seorang Imperial Knights. Mendengar hinaan Joshua, akhirnya salah satu Knights terprovokasi oleh perkataan Joshua. Mengatakan karena Joshua terakhir di keluarga yang bergensi, bukan berarti dirinya tahu penderitaan dari kalangan bawah. Sekarang Knights tersebut menantang Joshua untuk melakukan pertandingan Bloody Battle of Butcher dan mengatakan kepada Joshua untuk jangan menyalahkan dirinya jika nanti Joshua terluka parah. Dan kini pertarungan antar Joshua dan Knights Cadges akan dimulai. Semua Knights berteriak dan bersorak mendukung Ksatria Cadges untuk melawan Joshua, tidak peduli jika akhirnya dirinya akan dikejar Duke Agnus. Di sini Ksatria Cadges langsung menggunakan aura kepada pedangnya dan bersiap untuk melawan Joshua. Sedangkan Joshua sekarang diingatkan Ksatria Rangers untuk menghentikan pertarungan, mengatakan kalau Cadges adalah Ksatria rank B, sedangkan Joshua yang seorang rank C tidak dapat mengalahkannya. Kini dari tangan Joshua keluar sebuah cahaya ungu yang membuat semua Knights terkejut menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kini Joshua ternyata memanggil tongkat Lugia, bersiap untuk melakukan pertandingan Bloody Battle of Butcher. Dan dirinya mengatakan siapa yang bilang kalau dirinya adalah seorang rank C. Setelah melihat Joshua, kini Knights Cadges menganggap kalau Joshua hanyalah seseorang yang amatir yang bergantung dengan kekuatan keluarganya. Dan dirinya mengatakan kalau Joshua harus malu karena telah menodai nama keluarga Agnus. Di sini Joshua makin memprovokasi Ksatria Cadges dan menyuruhnya maju duluan jika dirinya tidak percaya. Dan Joshua sekarang mengatakan kalau Cadges adalah seorang pengecut. Cadges yang kini naik pitam langsung mulai menyerang Joshua, dan Knights Rangers langsung menyuruh Cadges untuk segera berhenti. Sekarang Joshua mulai untuk menyerang balik. Dari satu ayunan tongkat Logia langsung muncul serangan ledakan yang sangat kuat, yang membuat para Knights yang lain berusaha untuk tidak terkena serangan dari Joshua. Kini Rangers mengatakan kalau dirinya sudah memperingatkan Cadges untuk berhenti, karena dari yang dia lihat mana yang digunakan Joshua bukanlah suatu mana yang normal. Tiba-tiba seseorang muncul di tengah pertarungan, seseorang yang dikenal oleh Joshua. Joshua mengatakan kalau tindakan wakil kapten sangat kelewatan karena menghentikan pertarungannya. Orang yang dikenal Joshua itu bernama Fever Bison, yaitu wakil kapten Batalion 11 dan 12. Fever Bison terkejut karena ternyata Joshua mengenal dirinya dan mengatakan suatu kehormatan bagi dirinya karena dikenal oleh seorang Little Star atau orang jenius seperti Joshua. Di sini Fever menanyakan apakah Joshua tahu tentang aturan dari pertarungan Bloody Battle of Butcher. Karena pertarungan itu hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh wakil kapten ataupun kapten batalion. Dan sekarang Fever menawarkan diri untuk menjadi lawan dari Joshua. Semua Knights tidak setuju dengan keputusan wakil kapten Fever, terutama Ksatria Cadges. Karena jika Fever melakukan duel, maka posisi wakil kapten akan diberikan kepada Joshua jika dirinya kalah. Yang membuat Cadges kini sangat menentang keputusan dari wakil kapten tersebut. Karena selalu ditentang, di sini Fever memarahi Ksatria Cadges dan mengatakan kalau ada hal yang lebih penting daripada sebuah kebanggaan diri. Dirinya tidak mau jika Cadges kalah dan menyerahkan posisi kenaiknya kepada Joshua, karena Knights Cadges memiliki sebuah keluarga. Mendengar hal itu membuatnya terdiam. Joshua yang mendengarkan perkataan Fever Bison sangat respek terhadapnya, karena dirinya rela jabatannya diambil daripada rekannya keluar dari batalion. Kini Fever mengatakan apakah Joshua yakin dapat mengalahkan dirinya. Tapi Joshua menyuruh agar Fever melihat kondisi senjatanya terlebih dahulu. Ketika Fever melihat senjata yang digunakannya, pedang tersebut telah rusak akibat menahan serangan tombak Lugia. Melihat hal itu membuat Knights Rangers berpikir kalau Joshua pasti memiliki kekuatan yang lebih hebat daripada yang ditunjukkannya saat ini. Para Knights sekarang mulai menawarkan diri untuk menggantikan Fever melawan Joshua, karena mereka tidak mau melihat sang wakil kapten turun dari posisinya.
Tapi Viver menolak dan tidak mau dirinya untuk digantikan melawan Joshua. Dirinya senang telah menjadi wakil kapten dari Batalion 11 dan 12 dan menganggap mereka semua sebagai saudaranya. Mendengar hal itu membuat Joshua berpikir kalau Knights Viver adalah orang yang royal sama seperti di masa lalu. Di masa lalu, Viver adalah seorang perwira yang dapat diandalkan. Itulah mengapa Joshua kini berniat bergabung ke Ordo Imperial Knights. Di sini, Viper meminta kepada Joshua. Di saat Joshua berhasil mengalahkan dan mengambil posisinya, Joshua harus diakui oleh para Knights Battalion yang lebih tinggi. Kini Joshua mengeluarkan auranya dan mengatakan kalau dirinya dalam 5 tahun ke depan akan membuat Batalion ke-11 dan Batalion ke-12 menjadi batalion terkuat di Kekaisaran Avalon. Aura dan kekuatan Joshua yang ditunjukkan membuat wakil kapten Viper sangat terkejut. Terlebih lagi, Joshua mengeluarkan aura pedangnya. Sekarang Joshua menanyakan pendapat Viver tentang kekuatannya dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam batalionnya. Di Istana Kekaisaran Avalon, kini akhirnya Bubble telah sampai dan bertemu dengan sang Kaisar Markus. Di sini Kaisar Markus menanyakan umur Bubble saat ini. Bubble menjawab kalau umurnya sekarang sudah mencapai 15 tahun. Setelah tahu umur Bubble 15 tahun, dirinya mengatakan kalau Bubble tidak boleh kalah dengan Dukaknus, yang saat masih remajanya saja sudah menjadi seorang Knights rank C. Dirinya merasa kalau Bubble akan menjadi rank B pertama di Kekaisaran. Itu pun kecuali jika Joshua tidak mencapai rank B duluan. Mendengar hal itu membuat Bubble sangat terkejut. Kini Kaisar Markus mengatakan kalau hal ini tidak boleh terjadi, karena harta karun Avalon adalah dirimu. Tiba-tiba muncul Shadow dengan membawakan sebuah Exelir di tangannya. Sang Kaisar Markus bermaksud untuk memberikan Exelir tersebut kepada Bubble untuk meningkatkan kekuatannya. Dan kini Kaisar Markus memerintahkan Bubble untuk meminum Exelir tersebut di tempat. Ya mau tidak mau, Bubble hanya bisa menyetujui hal itu karena perintah dari sang Kaisar. Setelah meminum Exelir tersebut, tiba-tiba Bubble merasa kesakitan dan tiba-tiba saja langsung terjatuh setengah tak sadarkan diri. Di tengah ketidakberdayaannya itu, Kaisar Markus akhirnya memberitahukan semuanya. Dirinya mengatakan kalau kini waktunya untuk Bubble memenuhi janji di antara kita, meminta Bubble untuk tidak menyerahkan posisi ahli waris kepada Joshua. Dirinya juga mengatakan kalau selama ini dirinya sudah bertemu beberapa kali, tapi Bubble tidak dapat mengingat hal itu. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata nama asli Bubble adalah Bubble von Briton, yaitu putra sang Kaisar Markus. Kejadian tersebut telah menjadi rahasia tanpa ada seorang pun yang tahu dan terkubur dalam-dalam sampai akhirnya kini 5 tahun telah berlalu. Oke, jadi kesimpulannya saat Joshua beregresi ke masa lalu, benua Ygritte dalam masa damainya, tapi ada suatu konspirasi yang tersembunyi di dalam kedamaian tersebut. Benua Ygritte memiliki 3 kekaisaran yang dianggap sebagai 3 negara adidaya atau adik kuasa, yaitu Kekaisaran Avalon yang dipimpin oleh Markus von Briton. Dirinya adalah seorang kaisar yang bekerja sama dengan Dracia Felgrace, seorang Knights dari Kekaisaran Swallow, yang merupakan seorang pengkhianat. Tujuan mereka berdua adalah untuk mengadu domba kerajaan Tron yang sekarang dipimpin oleh Sir Uravis, dengan Kekaisaran Swallow yang dipimpin oleh Yerona Felgrace. Tapi sayangnya, sang Kaisar Verona tahu akan rencana Dracia dan Kaisar Markus. Dan hal itu membuatnya berhasil mencegah perang dengan kerajaan Tron. Selain ketiga adik kuasa, kini di Kekaisaran Hubble terjadi perebutan kursi kekuasaan antara Kaisar dengan Vatikan dalam pemilihan Paus yang baru. 5 tahun kemudian, kini kita diperlihatkan sosok Joshua yang sudah memasuki masa remaja, tapi dengan penampilannya yang sudah dewasa. Semua itu diakibatkan oleh kekuatan Bronto-Stone. Dirinya sekarang sangat dihormati oleh para Knights dan telah menjadi seorang komandan batalion ke-11 dan ke-12. Selain itu juga, Joshua kini telah menjadi seorang baron dan memiliki nama keluarganya sendiri, yaitu Joshua Sanders. Dirinya sekarang ke Istana Kekaisaran untuk pergi ke pesta hari ulang tahun Pangeran pertama dan sekaligus untuk menjaga kondisi. Di sini diperlihatkan kedatangan Shirley de Fonte yang sudah dewasa bersama dengan Chox. Shirley mengatakan kalau dirinya tidak akan kalah dengan keluarga Marcurius Cromwell. Di tengah perjalanannya menuju aula, kini Shirley dipertemukan dengan Natasha Monbroy dan juga Geon Cromwell
yang sama-sama sudah dewasa. Mereka berdua mengejek Shirley karena keluarganya yang kini sedang diambang kehancuran. Jocks tidak menyangka kalau dirinya dan Shirley dihadang oleh mereka berdua, dan berpikir pasti Shirley kini merasa marah dan jengkel. Tapi di sini Shirley tidak membalas hinaan tersebut dan malah menyapa mereka berdua, mengatakan jika tidak ada hal lain lagi yang ingin dibicarakan, dirinya akan masuk ke dalam istana. Di sini Geon ingin mempersulit Shirley dengan mengancam Knights Imperial dengan nama keluarganya. Yang mau tidak mau, Knights tersebut meminta Shirley untuk menunjukkan identitasnya atau surat undangan. Mendengar hal itu membuat Shirley hanya bisa terdiam tanpa kata-kata. Di sisi lain, kini Jocks mulai kesal dengan perilaku mereka berdua dan menganggap kalau hal tersebut tidak sopan. Kini Geon mulai membicarakan tentang keluarga Fonte yang sedang dalam kehancuran. Akan lebih baik untuk Shirley pulang daripada mengacaukan pesta ulang tahun pangeran pertama. Mendengar hal itu membuat Shirley kini mulai kesal dan tidak bisa menahan emosinya. Tapi tepat sebelum Shirley mulai marah kepada Geon, kini muncul seseorang yang mengatakan kalau keluarga Fonte adalah tamu yang diundang resmi oleh pangeran pertama. Orang yang mengatakan hal itu adalah Joshua Sanders. Semua orang terkejut melihat Joshua yang kini datang ke istana, termasuk para kesatria Imperial yang tidak tahu kalau komandan Joshua akan datang. Kini Joshua menyuruh para Knights Imperial untuk pergi ke posnya masing-masing. Salah satu Knights mengatakan kalau dirinya diperintahkan untuk mendengarkan perintah tuan muda keluarga Geon. Dan kini Joshua memasang muka seriusnya dan mengatakan kalau dirinya tidak akan mengulangi perkataannya sekali lagi. Satu perkataan Joshua yang seketika itu juga membuat para Knights takut dengan Joshua dan lebih memilih untuk segera pergi berjaga di posnya masing-masing. Kini Joshua meminta Shirley untuk mengikutinya masuk ke dalam istana, karena dirinya sendiri yang akan mengawalnya sampai pintu masuk aula. Di sisi lain, Geon ingin mencari masalah kepada Joshua, mengkaitkannya dengan keluarga Duke Agnus. Dan apapun yang diucapkan Geon sama sekali tidak dipedulikan oleh Joshua. Dan Joshua pergi meninggalkan mereka. Kini tepat di pintu aula, Shirley tidak menyangka kalau Joshua terlihat sangat dewasa, sampai membuat dirinya pangling terhadap Joshua. Dirinya mengatakan bagaimana Joshua bisa terlihat dewasa seperti itu. Tapi Joshua tidak mau menceritakannya karena ceritanya bakalan panjang. Dan karena sudah sampai di aula, Joshua mengatakan untuk Shirley menemukan jalannya sendiri sampai di pesta. Pembicaraan yang sangat singkat, Joshua kini sama seperti Duke Agnus sebelumnya. Kini Joshua pergi untuk menjaga keamanan istana. Sebelum Joshua pergi jauh, Shirley mengajak Joshua untuk berdansa bersamanya nanti. Akan tetapi, Joshua langsung menolak permintaan Shirley karena dirinya harus menjaga istana. Dan Joshua juga mengatakan kalau sekarang dirinya bukanlah Joshua von Agnus, tapi seorang baron yang bernama Joshua Sanders. Setelah selesai mengantarkan Shirley di aula pesta, kini Joshua berjalan memastikan keamanan di sekitar istana dan berpikir tentang kondisi keluarga Fonte. Jika Mercenary King bekerja sama dengan keluarga Cromwell, maka seluruh aset akan jatuh ke keluarga Geon. Tapi untuk saat ini, Joshua berpikir kalau belum waktunya untuk dirinya muncul, karena dirinya harus mengurus apa yang akan terjadi pada malam ini. Kini Joshua merasakan ada keberadaan seseorang di dekatnya, dan menyuruh orang itu untuk segera keluar. Seketika itu juga, seorang asasin tiba-tiba muncul dari belakang Joshua, yang langsung mencoba untuk menyerangnya. Tapi serangan tersebut dapat dengan mudah Joshua tangkis. Asasin tersebut seketika mundur dan menanyakan siapa Joshua sebenarnya, karena Joshua bisa dengan mudah mendeteksi energi True Death miliknya. Di sini, alih-alih menjawab pertanyaan, Joshua malah mengatakan agar sang asasin menghentikan tindakan bodohnya, karena berusaha membunuh pangeran pertama. Joshua juga tahu nama sang asasin adalah Aisha Sestropi. Mendengar perkataan Joshua membuat Aisha makin waspada terhadap Joshua, karena dirinya tidak pernah memberitahu nama aslinya kepada seorang manusia. Dan kini sang asasin mengeluarkan aura membunuhnya dan kini mulai menyerang Joshua kembali. Joshua yang sadar akan hal itu hanya tersenyum dan berdiam diri di tempat, karena artefak anting yang digunakan Joshua kini tiba-tiba aktif, mengeluarkan suatu kekuatan menyerupai naga yang secara otomatis melakukan suatu serangan. Sang asasin yang merasakan energi yang dikeluarkan Joshua tersadar kalau energi tersebut adalah Dragon Fear, yang membuatnya langsung menghentikan serangan dan kini Aisha menyambut Joshua dan memberikan hormat.
Dirinya menyangka kalau Joshua adalah seorang Black Master, yaitu Master of Great Mana. Dan julukan Joshua sebenarnya adalah Sang Lord Black Dragon. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya awalnya ingin menghukum Aisyah karena menyerang duluan. Tapi karena Aisyah sudah tahu siapa yang dilawan, maka hal itu tidak diperlukan lagi. Joshua kini kembali mengingatkan Aisyah untuk jangan melakukan tindakan bodoh dengan melakukan rencana pembunuhan terhadap pangeran pertama. Mendengar perkataan Joshua yang mencoba memperingatinya, membuat Aisyah mau tidak mau harus menuruti perkataan Joshua. Di sini Joshua menjelaskan kalau rencana membunuh Aisyah akan sepenuhnya gagal karena keberadaan Blackwing yang akan segera mengetahui ancaman kepada pangeran pertama dan akan tahu lokasi keberadaan Aisyah saat ini. Kini Joshua menyuruh Aisyah untuk segera pergi meninggalkan Akkadi agar dirinya selamat. Setelah mendengar hal itu, Aisyah masih tidak mau menurutinya. Dan Joshua mengancam mengatakan kalau dirinya akan memberikan hukuman pada seluruh ras elf jika Aisyah tidak mau menuruti perintahnya. Mendengar ancaman dari Joshua, seketika itu juga membuat Aisyah panik dan segera pergi menjauh dari ibu kota Akkadi. Setelah kepergian sang asasin, kini Joshua tertawa melihat tingkah Aisyah. Karena di masa lalu maupun sekarang Aisyah sangatlah ceroboh, bahkan percaya kalau Joshua adalah seorang Lord Black Dragon. Joshua berpikir di masa lalu Aisyah adalah rekannya, seorang asasin yang akan menjadi Assassin Queen. Bertepatan di hari yang sama, dirinya mengambil rencana pembunuhan terhadap pangeran pertama. Tapi misinya itu gagal dan membuat dirinya mengalami luka yang parah. Dan orang yang memberikan misi itu tidak diketahui. Itulah sebabnya sekarang Joshua menyuruh Aisyah untuk tidak terlibat lagi dengan kejadian kali ini. Karena Joshua tidak mau rekannya terluka. Dan Joshua yakin suatu saat nanti dirinya akan bertemu lagi. Di sisi lain, Aisyah masih salah paham mengira kalau Joshua adalah Black Dragon. Dan orang yang memberikan misi pasti tidak mengetahui hal itu juga. Tapi dirinya berpikir kalau hal itu bagus. Karena sekarang dirinya bisa bebas dari tugas dan bisa pergi untuk bersantai. Sekarang semua bangsawan yang hadir berbincang di dalam pesta. Membicarakan topik yang berbeda-beda. Kecuali Shirley yang terlihat dijauhi oleh bangsawan yang lain. Beberapa bangsawan juga membicarakan tentang isu di keluarga Fonte, tentang peperangan perebutan wilayah yang akan segera terjadi. Mereka mengatakan tidak ada keluarga bangsawan yang ingin mendukung keluarga Fonte. Kini akhirnya sang pangeran pertama Kekaisaran Avalon yang bernama Kaisar von Briton dan Cerserin tiba di aula pesta. Di sini Kaisar berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir di pesta ulang tahunnya. Di sisi lain, Cerserin masih sibuk mencari Joshua dan mengecek daftar tamu yang hadir, berharap dirinya bertemu lagi dengan Joshua Sanders. Dirinya berpikir setelah 5 tahun berlalu, Cerserin masih tidak dapat melupakan pertemuannya dengan Joshua. Pangeran pertama menanyakan apa yang sedang dicari oleh adiknya, tapi Cerserin mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa. Kaisar pertama menganggap mungkin Cerserin gugup karena pertama kali keluar dari istana Brilliant Flower. Seketika itu juga pandangannya teralihkan kepada Shirley de Fonte dan mulai menghampirinya. Dirinya tidak menyangka kalau Shirley akan datang ke pestanya. Shirley kini memberi salam kepada pangeran pertama dan sang pangeran menyuruhnya untuk jangan bersikap terlalu formal. Di sini terlihat sang pangeran sepertinya tertarik dengan Shirley dan selalu mengawasi kondisi keluarga Fontier. Sang pangeran mengatakan sudah 3 tahun tidak bertemu dan dirinya juga khawatir karena keluarga Fonte dalam kondisi yang seperti itu. Tiba-tiba di hadapan para bangsawan lainnya, kini pangeran pertama mengajak Shirley untuk berdansa dengannya. Para bangsawan yang mendengar hal itu seketika terkejut dan seakan tidak menerima kalau Shirley berdansa dengan pangeran pertama. Shirley juga berpikir apakah dia harus menerima ajakan pangeran pertama atau tidak, karena dirinya sekarang berada pada posisi yang cukup sulit. Jika dirinya menerima ajakan pangeran, maka dirinya akan menjadi target kecemburuan anak bangsawan yang lain. Jika hal itu sampai terjadi, maka keluarga Fonte akan memiliki lebih banyak musuh. Dengan mempertimbangkan hal itu, Shirley kini mengatakan kalau dirinya tidak bisa menerima ajakan dansa dari pangeran. Pangeran Kaisar yang mengetahui hal itu menanyakan apa alasan Shirley menolak ajakan tersebut. Seketika itu juga, Shirley hanya bisa terdiam, tidak tahu apa yang ingin diucapkan. Tapi Joshua yang melihat keadaan ramai dari jauh tiba-tiba mengatakan kepada semuanya kalau Shirley sudah memiliki pasangan dansa. Sang pangeran Kaisar yang terkejut mencoba mengingat siapa Joshua. Di sini Joshua memperkenalkan dirinya kepada pangeran sebagai Joshua Sanders.
Serina mendengar nama Joshua, tiba-tiba langsung aktif mencari keberadaan Joshua dan mengkonfirmasi apakah benar Joshua adalah orang yang disebut Little Star Kekaisaran. Tiba-tiba semua bangsawan membicarakan tentang Joshua, sekaligus terkejut karena mereka semua baru pertama kali bertemu dengan Joshua. Sisi ruangan penuh dengan orang-orang yang membicarakan tentang Joshua, dan kini sang pangeran kaisar hanya bisa tersenyum melihat itu semua. Menanyakan kepada Shirley apakah benar kalau dirinya sudah membuat janji dengan Baron Joshua untuk berdansa. Kini Shirley yang tampaknya malu-malu mengakui hal itu, karena tiba-tiba Joshua mau berdansa dengan dirinya. Tiba-tiba Geon muncul di tengah keramaian, menganggap kalau apa yang dilakukan Joshua telah lancang terhadap pangeran pertama. Mengatakan kalau pangeran adalah orang penting di pesta kali ini, sudah sewajarnya mereka mau berdansa dengan pangeran. Mendengar ocehan Geon yang tidak ada habis-habisnya, kini Joshua mulai mengancam dan mengatakan kalau Geonlah orang yang kurang ajar yang sesungguhnya, karena tidak tahu posisinya di tempat ini. Melihat tingkah Geon, para bangsawan juga menganggap hal itu tidak sopan, karena Shirley sudah memiliki janji dansa dengan orang lain. Di sini Joshua membisikkan Geon dan menyuruhnya untuk pergi dari sini jika dirinya masih memperdulikan nama baik pangeran. Jika Geon mengacau lagi, dirinya akan membuat Geon kembali ke hari akademi saat mereka bertiga terbantai. Kini pangeran kaisar mengatakan kalau dirinya tidak keberatan akan hal itu, karena diadakannya suatu pesta adalah untuk bersenang-senang dengan semuanya. Joshua kini meminta maaf kepada pangeran pertama, mengatakan kalau dirinya tidak tahu kalau pangeran ingin mengajak Shirley berdansa. Jika dirinya tahu terlebih dahulu, maka dirinya tidak akan membuat janji tersebut. Pangeran pertama tidak menganggap hal itu sebagai suatu masalah, karena dirinya juga tidak tahu akan hal itu. Kini pangeran mengakhiri perbincangan dengan memberi hormat dan mengatakan jika ada kesempatan lain, di pesta selanjutnya dirinya ingin berdansa dengan Shirley. Shirley juga memberikan hormat dan menganggap kalau itu adalah sebuah kehormatan bagi dirinya. Sekarang pesta dansa akan dimulai. Joshua kini mengajak Shirley untuk berdansa sesuai dengan apa yang telah terjadi saat ini. Sedangkan Shirley tidak enak kepada Joshua karena telah merepotkan Joshua terus-menerus. Shirley mengatakan kalau Joshua terus membantunya, maka Joshua akan terkena masalah juga. Tapi Joshua menganggap kalau itu dilakukan sebagai tebusan atas kesalahannya melupakan janji 5 tahun yang lalu untuk pergi mengunjungi kediaman Fonte. Shirley berpikir kalau Joshua sudah lupa akan hari itu, dan mungkin Joshua juga tidak tahu apa arti memberikan sebuah simbol keluarga bangsawan kepada orang lain. Di sini Shirley tampaknya ingin memberitahukan Joshua tentang sesuatu. Tapi Joshua langsung tahu maksud Shirley, dan sekarang mengatakan kalau untuk saat ini dirinya tidak dapat membantu Shirley dalam masalahnya, selagi dirinya masih menjadi bagian dari Imperial Knight Kekaisaran. Melihat Joshua yang tahu tentang apa yang ingin ditanyakan, Shirley langsung merubah topik kalau dirinya penasaran dengan pertumbuhan Joshua yang begitu cepat sekali dewasa. Kini pesta berlangsung dengan melakukan dansa setiap pasangan. Di sisi lain, di luar gerbang kekaisaran, kini akhirnya kemunculan sang kesatria yang telah kembali dari latihan berbahayanya. Kesatria itu kesal karena tuannya malah pergi ke pesta setelah sekian lama, sedangkan dirinya berlatih dengan Dukagnus yang seperti iblis. Ya, orang yang kita maksud di sini adalah Sir Ken, kesatria keluarga Dukagnus dan sekaligus kesatria dari Baron Joshua Sanders. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Ya, pasti kalian sudah merasa kalau feelingnya sudah berbeda dari sebelumnya, karena para karakter yang muncul kini sudah menjadi dewasa. Terlebih lagi, keseluruhan ceritanya mulai semakin terungkap dan saling terhubung. Kini akhirnya kita tahu kalau ternyata Babel adalah anak dari Kaisar Markus, yaitu Babel von Briton, dan bukan anak Dukagnus. Ya, Jimmy rasa kalau Babel adalah putra ketiga sebenarnya Kaisar Markus, yang sama sekali tidak diberitahukan di kehidupan sebelumnya Joshua. Ya, intinya Jimmy akan usahakan untuk tamatin komik ini pada akhir bulan. Jadi di bulan selanjutnya, Jimmy akan fokus kepada komik-komik dengan cerita yang panjang. Jadi ditunggu aja next videonya, walau mungkin akan agak sedikit lama. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terlebih lagi yang sudah meyakinkan Jimmy untuk melanjutkan komik ini Legenda Tombak sampai tamat. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen videonya supaya Jimmy tahu kalau kalian masih suka menonton alur cerita ini. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Sehat selalu. Bye-bye.